Kalau nonton video saya ini, saya kasih tahu ini, usahakan jangan ganti kapiler. Usahakan jangan ganti kapiler dengan cara-cara saya yang di bawah ini, mampet sehingga bolong lagi. Ini saya unggah sudah 3 kalau nggak salah yang langsung, bahkan ada yang 1 jam. Jadi cara-cara ini sudah saya tes, makanya saya bilang saya ganti kapiler ini super jarang, 0, berapa persen, karena ini saya pasti dengan cara-cara supaya tidak mampet, yaitu dibuka di pentil, cabut colokan, biarin keluar dari pentil. Kalau sudah keluar, ini akan bunyi nih, berjalan freon. Dan kalau ditutup dengan selang manipul ini, jarum akan naik. Jadi ciri-cirinya seperti itu. Kemudian lagi nih, Anda jangan coba-coba ganti kapiler kalau kulkas ini tidak dingin tapi ada suara ces. Kalau ini nih kulkas bener, artinya ini kalau tidak dingin ada suara ces seperti ini sudah pasti kapiler ini bolong. Jadi Anda jangan ganti kapiler. Ini Anda yang dicari ini kebocorannya ini, karena ini sudah bisa dipastikan ini ada kebocoran. Kalau sebentar lagi suara begini kemudian Anda ganti kapiler, ini belum ketemu penyakitnya, ini pasti ini diganti kapiler pun hitungannya nggak nyampe minggu ini sudah tidak dingin lagi nih. Kalau Anda baru datang kemudian dengerin suara evap ini bunyi, nggak kerucuk, nggak ces, kemudian Anda ganti kapiler tidak dingin, dikiranya mampet, ini pasti Anda bakalan balik lagi. Jadi saya unggah ini, sudah saya unggah berapa video ini membuktikan bahwa saya ini paling jarang ganti kapiler. Jadi kalau mampet ini termasuk menurut saya ini hoak ini. Menurut saya hoak karena 0 berapa persen. Jadi saya ajak ini para pemula ini, usahakan penyakit kulkas ini ketemu dari hulunya. Suara kerucuk, suara ces tapi tidak dingin, ini sudah pasti kebocoran ini, nggak di evap, nggak di kondensor. Anda jangan ganti kapiler, oke? Kalau tidak dingin, suara kemerucuk dikira mampet, Anda ganti kapiler kemudian isi freon, ini namanya belum ketemu penyakit. Anda pulang pasti balik lagi pokoknya, karena ini penyakitnya bocor. Jadi usahakan cara ini, deteksi ini, kapiler ini dideteksi sedetail mungkin ini. Anda saya kasih ajak supaya aman ini. Suara kerucuk ces ini sudah pasti kapiler ini bolong, walaupun ini tidak dingin ini siapa. Apalagi kulkas tertentu, kropos misalkan. Kemudian ciri-cirinya ini dari belakang aja sudah ketahuan bunyi kapiler ini berjalan. Kenapa saya berani ngomong seperti ini? Saya ini membuktikan di video, tidak main-main. Saya ini membuktikan di video bahwa konten-konten saya ini saya unggah ini yang mampet dan yang tidak. Jadi rata-rata ini bisa disembuhkan ini kalau mampet. Jadi ini saya bukan hoak. Ngapain saya hoak? Saya datang kemudian jadi dapat duit. Karena ini bukan tipu-tipu, kemudian ini di tempat orang urusannya ini, bukan saya video ini saya tipu, ini bukan. Jadi saya kalau datang harus jadi dan baru dapat duit. Jadi kerja inilah untuk kunci saya, dan saya bisa pastikan bodoh ini hangat. Ngapain ganti kapiler kalau suara seperti ini? Dari pertama cek saja suaranya seperti ini ngapain ganti kapiler misalkan seperti itu. Jadi saya ini sebentar dengar ganti kapiler mampet, ini kan namanya luar biasa guys.
saya mengunggah konten ini supaya Anda ikut lebih mudah, lebih rendah tingkat kelamaannya, bahkan tingkat risiko garansi. Karena kulkas ini super resiko, tidak tahu kebocoran, tidak tahu sebab penyakit aslinya Anda isi freon saja, sedangkan kapiler ini bunyi. Ini semua tukang ini, misalkan ini tingkat yang saya kerja saja, dulu ini ada orang yang melihat, pernah saya unggah itu, tingkat paling rumit dan paling sulit ini memang di kulkas satu pintu. Kerjaan lain katanya tidak, ini orang yang melihat, maksudnya artinya ini orang melihat saya sampai jadi ini nurunin evap ini berarti mengakui bahwa dia pernah melihat berapa pekerjaan listrik, elektronik, AC ini, termasuk tingkat kerumitannya ini yang luar biasa ini di kulkas satu pintu. Kalau tidak penyakit aslinya atau tidak sering pegang, ini katanya bisa repot. Memang betul, karena kulkas ini harus ketemu penyakit aslinya dulu guys. Jadi seperti itu, saya ajak supaya para pemula ini tingkat keamanannya ini lebih rendah, supaya tidak tinggi ini, supaya cari duit yang aman-aman saja, artinya nggak balik lagi. Ini kalau di dunia kulkas, jadi jangan sepelein kulkas sepintu ini. Makanya saya ajak ini dasar-dasarnya. Kalau Anda sudah tahu satu pintu ini deal, bener-bener deal, kelemahannya tahu semua, ini sudah pasti ini. AC ini mudah karena saya dulunya tukang AC. Listrik juga mudah, saya dulunya tukang listrik. Elektronik juga saya dulunya tukang elektronik, jadi saya tahu semua. Jadi tingkatan-tingkatan inilah yang untuk acuan saya, bahwa kulkas satu pintu ini harus dipegang ini, dasar-dasar ini, supaya Anda tahu persis, supaya melangkah ke depannya ini mudah ini, dari satu pintu, dua pintu, bahkan yang lebih besar guys. Siang guys.